Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rifki Kasbur Rahman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurlan. Perkenalkan, nama saya Sulfanul Qaudiyah. Perkenalkan, nama saya Siti Fadilah. Perkenalkan, nama saya Nita Demiryati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, saya di sini yang akan menjelaskan tentang kekuasaan dalam pemerintahan Indonesia. Yang pertama, pembagian kekuasaan secara horizontal. Apa sih itu pembagian kekuasaan secara horizontal? Yaitu pembagian kekuasaan yang dilakukan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu. Yang kedua, pembagian kekuasaan secara vertikal. Apa itu pembagian kekuasaan secara vertikal? Yaitu pembagian kekuasaan yang dilakukan berdasarkan tingkatan pemerintahannya. Secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya. Dalam pembagian ini menitik beratkan pada pembedaan antara fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal yang pertama, pembagian kekuasaan menurut tingkatnya. Yang kedua, dalam hal ini yang dimaksud adalah pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan. Yang ketiga, Carl J. Friedrich memakai istilah pembagian kekuasaan secara teritorial. Yang keempat, pembagian kekuasaan ini dengan jelas dapat kita saksikan kalau kita melakukan perbandingan antara negara kesatuan, negara federal, serta konfederasi. Yang kelima, dalam negara kesatuan jelas sekali terlihat BHW. Pembagian kekuasaan secara vertikal melahirkan garis hubungan antara pusat dan daerah dalam sistem. Pertama, desentralisasi. 2. Dekonsentrasi. 3. Medebewi. Kekuasaan vertikal dan horizontal. Vertikal, yang pertama kekuasaan pemerintahan pusat. Yang kedua, kekuasaan pemerintahan provinsi. Yang ketiga, kekuasaan pemerintahan kabupaten. Yang keempat, kekuasaan pemerintah kota. Telah dijelaskan dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar RI tahun 1945. Dan dalam kekuasaan horizontal, yang pertama, kekuasaan konstitutif. Yang kedua, kekuasaan eksekutif. Yang ketiga, kekuasaan legislatif. Yang keempat, kekuasaan yudikatif. Yang kelima, kekuasaan eksaminatif atau investigatif. Yang keenam, kekuasaan moneter. Bagian dari kekuasaan horizontal terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu konstitutif, yang kedua legislatif, yang ketiga eksekutif, yang keempat yudikatif, yang kelima eksaminatif, dan yang keenam moneter. Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama ada legislatif. Bagian legislatif terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah MPR. MPR yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan yang kedua ada DPR. DPR yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga ada DPD. DPD yaitu Dewan Perwakilan Daerah. Yang kedua ada bagian eksekutif. Yang pertama yaitu presiden dan yang kedua yaitu wakil presiden. Yang ketiga ada yudikatif, terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama MK, Mahkamah Konstitusi. Yang kedua MA, Mahkamah